Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, saya Dea Putri Ningrum dengan NIM 43322010007 akan melakukan konfigurasi NAT. Nah, di sini ada pusat dan cabang. Kita akan melakukan konfigurasi router, cabang, dan router pusat. Jadi kedua router ini akan menjadi gateway dan sebagai NAT. Internet di sini nggak ngapa-ngapain, hanya sebagai penghubung antara pusat dan cabang. Nah, ini misalkan si cabang ini kita enablekan, terus kita ping ke sini ke IP ini 209.165.201.2, lalu muncul tanda seru ini atau tanda pentung. Itu artinya sudah terkoneksi, sehingga antara cabang dan pusat ini bisa berkomunikasi. Selanjutnya, pada PC 0 ini, apakah PC 0 ini bisa terhubung dengan si pusat? Kita akan coba. Kita ke PC 0, desktop, masuk ke command prompt. Di sini kita ping ke sama halnya tadi, lalu kita coba lihat paketnya sampai ke switch, sampai ke cabang. Nah, di cabang ini kita klik 2 kali. Di sini ada inbound, artinya masuk, ada akses ICMP dari 192.168.1.10, tujuannya ke 209.165.201.2. Ini dia, akan dicatat di cabang. Selanjutnya ada outbound, yaitu keluarannya. Ada paket dari 192.168.110 ke 209.165.201.2. Kita lanjutkan lagi. Lanjut. Nah, ketika paket itu sampai di internet akan mendapat informasi kalau dia dapat pesan dari ini 192.168.1.10 ke 209.165.201.2. Kita lanjutkan. Dari internet sampailah akhirnya ke pusat. Nah, si pusat ini akhirnya menerima karena memang paketnya ini ditujukan ke dia 209.165.201.2 dari si 192.168.1.10. Jadi paket ini memang ditujukan ke dia dengan destination IP-nya segini. Inbound ini perlu diingat lagi, inbound ini masuk. Nah, outbound ini keluar. Karena paketnya sudah bisa terkirim ke pusat, dia akan mengembalikan lagi ke PC 0. Nah, dari PC awal yaitu 209.165.201.1.2 akan ke 192.168.1.10 akan dikembalikan lagi ke IP ini destinationnya. Nah, kita lihat sampai ke internet, tapi dia kayak ini. Kita lihat, nah di sini cuma ada inboundnya saja, tidak ada outbound. Di inboundnya sumbernya dari 209.165.201.2 ke 192.168.1.0. Nah, ini terlihat ini dari ke belakang-belakangnya itu tidak ada masalah. Tiba-tiba di internet itu cuma sampai internet, gak bisa ke sampai PC 0. Itu karena, nah bisa kita lihat di sini, dia hanya punya rute ke 209.165.200.0 dan ke
209.165.201.0. Ketika paket itu menuju ke 192.168.10.1, nah dia tidak punya rute ke 192.168.1.10, sehingga paket itu hanya berhenti di internet di sini, karena dia nggak tahu paket itu akan dia kirim kemana. Nah, bisa kita lihat di PC 0. Pada PC 0, karena tidak ada pesan tertentu, maka dia akan permintaannya time out. Lalu sesuai default itu ada 4 kali kita 4 kali mengirim pesan, dan berhentinya selalu di internet, tidak terkirim ya, karena dari internet ini tidak tahu kemana harus dikirimkan. Dikirimnya itu bukan ke alamat publik tapi ke alamat privat, dimana tadi kesepakatannya dari RSC 1918 si internet atau ISP itu tidak tahu alamat private-nya. ISP itu hanya tahu alamat publiknya, sehingga kita harus menggunakan yang namanya NAT. Dengan NAT, nanti yang keluar dari cabang itu bukan alamat private, tapi dikenal dengan alamat publiknya cabang. Sekarang kita akan coba konfigurasi NAT overload. Baik, yang pertama kita buka cabang, lalu di sini sudah ada contoh konfigurasinya. Nah, pertama yang kita buat adalah accessless nih, yang berarti permission atau izin yang kita berikan terkait NAT. Jadi NAT ini hanya bisa digunakan pada range alamat ini. Nah, mereka ini terbagi menjadi 3, yaitu permit atau boleh, allow, deny atau menolak, dan remark atau menandai. Nah, konfigurasinya itu dari konfigurasi terminal, lalu ada extended atau standar. Nah, bedanya extended dan standar ini, kalau extended dari mana mau kemana, dari mana ke mana, tapi kalau standar itu cuma satu dia. Lalu masukkan alamat yang ini kita permitkan dulu, karena kita akan allow permit. Lalu kita masukkan alamat yang sudah ditentukan, kemudian masukkan wildcard atau negasi atau lawan dari subnet max, itu 0000255. Nah, kita disyarankan sini nih, muncullah dia permit ini. Lalu kita masukkan perintah ini, yaitu ipNAT inside search list 1 interface gig 0 overload. Ini maksud dari perintah ini adalah ipNAT dengan melihat daftar. Jadi ipNAT ini berlaku dari list dari penggunanya siapa, yaitu dalam list 1 nih. Dalam list 1 itu apa ya gitu misalnya. Nah, dalam list 1 itu ada 192.168.1.0 sampai dengan 192.168.1.253 misalnya, seperti itu. Lalu kita masukkan interface out-nya, yaitu gig ini, interface out-nya, baru overload. Lalu kita jalankan perintah enter gig 0 itu ipNAT outside, terus exit, enter lagi fa0 ipNAT inside karena dia di dalam, baru kita disyarankan. Nah, ini gig ini NAT outside sesuai apa yang ada di perintah, dan si Phaser NAT ini ipNAT inside.
pas Ethernet 0 ini inside, dan di sini ada list 1 itu Ethernet dengan alamat IP ini. Kita coba simulation kan, kita pingkan yang sama. PC 0 ke switch sampai ke cabang. Nah, di inputnya ini searchnya 192.168.1.10 dengan destinasi ke 209.165.201.2. Outboundnya 209.105 ini 226.02, destinasinya masih sama, tapi terjadi perubahan. Nah, ini adalah bentuk dari NAT. Perubahan ini searchnya. Kita lanjutkan sampai ke internet. Nah, di internet ini searchnya 209.165.200.226 dengan destinasinya masih sama 21.2. searchnya tuh 226, destinationnya 209.165.201.2. Lanjutkan ke pusat. Nah, di pusat ini udah nggak ada lagi 192.168, jadi emang terjadi perubahan. Nah, akan kembali lagi ke internet, kembali lagi ke cabang. Nah, di cabang ini kita lihat input dan source-nya tuh dan destination-nya tuh 226 dan 2012. Nah, ini outbound-nya baru pada 192.168.1.10. benar ke dia, kembali ke switch, kembali ke signal, diterima. Jadi udah reply ini jadinya. Nah, ternyata ada penerjemahan bahwa pada pengiriman pertama ada penerjemahan dari 192.168.1.10.15 ke 209.165.200.226 sekian. Ini pengiriman pertama. Lalu ini pengiriman keduanya seperti ini. Switch lalu ke PC0. Translation, nah nih bertambah dia seperti itu sampai ini replaynya ada 4 seperti itu, seperti ini. Lalu kita coba di ping di PC1 dan di PC2, replay mau dia dari PC2, replay juga bisa berfungsi. Lalu kita ke cabang dan tertampil ini. Saat kita coba show IP NAT translation, muncul di cabang ini ada NAT. Ini yang tertampil cuma 4 karena saya hanya ngepin sekali, jadi cuma 1234 seperti itu. Sini IP publiknya sama semua, tapi IP private-nya lokalnya berubah-berubah, tapi keluarannya nanti akan sama. Ini tapi yang bedain itu
portnya akan selalu berbeda-beda, sehingga paket itu bisa balik. Konsep ini yang digunakan saat kita menggunakan internet. Ketika kita pakai internet, yang kita gunakan adalah NAT overload. Selanjutnya ialah static, di mana kita mengakses server ini, tapi kita menggunakan alamat IP ini, alamat public ini. Nah, coba kita lihat dulu. Dari sini ke sini successful. Dari sini ke sini successful. Dari PC 1 ke pusat failed karena salah pada alamatnya. Sudah kita ganti destination IP address-nya. Nah, sudah successful. Nah, yang perlu kita konfigurasikan lebih simpel daripada cabang, cuman di IP net search static ini sama IP inside outside. Kalau di yang cabang ada access list permit, kalau di sini tidak ada. Kita buka dulu pusat CLI. Jadi ini kita enable konfigurasi terminal, kita masukin ini sesuai yang ada di sini. Di sini IP net inside search static ini alamat IP. Lalu intergig 0 itu IP net outside nih, dan interface 0 itu inside. Lalu exit. Nah, di sini akan sama seperti apa yang disuruh. Nah, jadi perintah ini lebih simpel, static ini lebih simpel daripada overload tadi. Nah, kalau di static ini langsung ditentukan show IP net translation dan insert lokal globalnya ini langsung ditentukan, dan insert lokalnya ini. Kalau tadi berubah-berubah, kalau ini langsung ditentukan. Itulah perbedaan static dan overload. Selanjutnya kita akan pingkan di PC 0. Kita ping 209.165.201.4, enter. Kita lihat simulationnya, ke switch cabang. Nah, di cabang ini inboundnya 192.1.8 168 1.1.10. outboundnya berubah menjadi 226. Selanjutnya ke internet, ke cabang internet pusat, switch server. Lalu paketnya akan kembali lagi ke atas, ke switch 0 pusat. Nah, pusat ini kita lihat inboundnya ini 192.168.2.254, ke destinasinya 209.165.200.226. outboundnya berubah nih, searchnya 209.165.201.4 nih, berubah searchnya. Lalu jalan lagi, jalan. Nah, kita sampai di cabang. Nah, oleh router pusat itu dirubah, nggak 192.168 lagi, tapi source-nya 209.165.201.4. Lalu outbound-nya
dirubah lagi nih dari 209 ke 209.168.226. Deadbandnya dirubah lagi oleh si router. Nah, kita lanjutkan. Nah, sumbernya dari mana? Dari 209.165.201.4. Destinasinya 192.168.1.10. Nah, untuk search IP-nya ini siapa yang tahu gitu? Yang tahu adalah si pusat ini. Aslinya 192.168.1.254. Baik, demikian konfigurasi NAT overload dan statik saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.